teman-teman, jumpa lagi kita. Sekarang kami berada di Bukit Tinggi. Nah, kita sekarang berada di Jam Gadang ya teman-teman. Ini yang terkenal di Bukit Tinggi. Karena ini masuk musim liburan Natal dan Tahun Baru, maka dari itu banyak sekali wisatawan di sini. Baik lokal maupun dari luar kota ataupun dari mancanegara. Selain wisatawan di sini, para pedagang lokal juga tidak mau kalah menjajakan dagangannya di sini. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda atau ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini menjulang setinggi 27 meter dan diresmikan pembangunannya pada 25 Juli 1927. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang ini merupakan salah satu monumen peninggalan pemerintah Hindia Belanda loh. Konon katanya, konstruksinya tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Monumen Jam Gadang berdiri di tengah Taman Sabai Nan Alui yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang kini dapat kita saksikan bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut pada masa awal pendiriannya. Desain awal puncak Jam Gadang berbentuk bulat bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atasnya. Memasuki era pendudukan Jepang, atap Jam Gadang dirubah mengikuti gaya arsitektur Jepang. Saat era kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bergonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau. Kita memasuki pasar atas Bukit Tinggi yang ramai dikunjungi. Letak pasar atas tidak jauh dari objek wisata Jam Gadang. Di pasar ini menjual berbagai kebutuhan sembako, oleh-oleh, dan kuliner khas Sumbar. Di pasar atas, kita bisa melakukan tawar-menawar dengan pedagang untuk mendapatkan kesepakatan harga. Biasanya, pedagang akan memberi potongan harga pada pelanggannya.
Inilah yang menjadikan pasar atas tidak pernah sepi pengunjung. Di sini kita tidak dipungut biaya apapun untuk memasuki kawasan pasar ini, alias gratis ya. Untuk jam operasionalnya sendiri, kita bisa datang setiap hari pada pukul 8 pagi hingga jam 6 sore. Di sini kita bisa menemukan banyak aksesoris yang dijual, seperti gantungan kunci, kaos, hiasan rambut, bordir kerancang, kacamata, dan pernak-pernik lucu lainnya. Semua pernak-pernik yang dijual cocok dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh. Dan selain itu, kita juga bisa menikmati wisata kuliner untuk menghilangkan rasa lapar. Nasi kapau menjadi menu favorit di kawasan pasar yang wajib kita cicipi.
Sekarang kita memasuki kawasan kuliner Pasar Atas Bukit Tinggi. Di sini surganya nasi kapau ya teman-teman. Nasi kapau merupakan makanan khas Minang yang berasal dari Nagari Kapau, Sumatera Barat. Sekilas, nasi kapau terlihat sama persis seperti nasi Padang. Namun sebenarnya di antara kedua makanan tersebut memiliki hal-hal prinsip yang menjadi pembeda, mulai dari cara penyajian lauk, cara memesan, hingga jenis lauk yang ditawarkan. Menurut seorang sejarawan kuliner Indonesia, awalnya nasi kapau kebanyakan dijual oleh para wanita yang ditinggal merantau suaminya. Mereka berjualan nasi kapau hanya saat hari balai yang digelar sekali dalam seminggu. Seiring berjalannya waktu, penjual nasi kapau memiliki lapak permanen yang disebut lapau nasi kapau. Nah, warung-warung tersebut dapat ditemui di Los Lambuang yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Di sini kami mau mencoba nasi kapau yang direkomendasikan sama teman-teman, yaitu nasi kapau Unilis. Nama Unilis sudah sangat populer di kalangan wisatawan Sumatera Barat, khususnya yang datang ke kota Bukit Tinggi. Di warung Unilis, lauk yang disukai pelanggan dan wisatawan adalah kikil dan usus tambusu, rendang ayam, dendeng, rendang bebek, gulai cancang, pangek ikan, dan gulai tunjang juga termasuk yang cepat habis. Tak heran kalau warung nasi Unilis Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ramai setiap hari karena rasanya sangat khas. Warung Unilis buka setiap hari ya. Buka pada pukul 7 pagi hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau yang ini adalah Pasar Ateh Bukit Tinggi. Pasar Ateh Bukit Tinggi terletak bersebelahan dengan Jam Gadang. Ini menjadi tempat tujuan orang untuk berwisata dan berbelanja. Dengan konsep pasar yang unik dan modern, memanjakan mata jika kita melihat pemandangan dari rooftop pasar ini. Kita dapat melihat pemandangan Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Jam Gadang, bahkan Ngarai Siano. Di Pasar Ateh ini memiliki 4 lantai dan basement yang luas, di mana kita bisa menemukan toko aksesoris dan sepatu berada di lantai 1, toko pakaian dan kosmetik yang berada di lantai 2, toko bordil, mukena, dan toko buku berada di lantai 3, tempat makan dan tempat bermain anak yang ada di lantai 4, dan yang terakhir ada rooftop yang bisa dijadikan tempat berfoto dan menikmati pemandangan sekitar yang indah. Setiap lantai memiliki toilet yang bersih dan nyaman.
adalah suasana Jam Gadang yang terlihat pada malam hari. Esok harinya kami balik lagi ke kawasan kuliner nasi kapau yang ada di Pasar Ateh, Bukit Tinggi. Kali ini kami mencoba nasi kapau Nilis. Warung nasi kapau Nilis sudah berjalan selama 3 generasi, tepatnya telah ada sejak 1960-an. Tak heran jika warung tersebut memiliki penggemarnya tersendiri. Nasi kapau Nilis kini diteruskan oleh cucu kandungnya. Nasi kapau Nilis pernah didatangin oleh seorang food vlogger yang terkenal loh, yaitu Next Kalos. Menurutnya, makanan ini enak banget dan wajib untuk dicoba. Nah, kalau yang ini, kita akan melewati Jembatan Limpapeh. Jembatan Limpapeh adalah jembatan gantung di atas Jalan Ahmad Yani Bukit Tinggi yang menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan Benteng Fort de Kock. Bentangan jembatan memiliki panjang 90 meter dengan lebar 3,8 meter. Jembatan Limpapeh juga merupakan jembatan yang menjadi ikon kebanggaan kota Bukit Tinggi selain Jam Gadang. Jembatan Limpapeh dibangun pada tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang terlihat dominan sebagai hiasannya. Sekilas, jembatan Limpapeh terlihat tidak begitu menarik jika dilihat dari bawah.
Namun saat mencoba untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan, terasa getaran dan goyangan yang justru memancing adrenalin. Pada bagian tengah jembatan, terdapat desain rumah tradisional Minangkabau yang dilengkapi dengan gonjong di bagian ujungnya. Selain itu, yang menarik dari jembatan Limpapeh adalah dari jembatan ini, para wisatawan dapat melihat pemandangan indah kota Bukit Tinggi yang dikelilingi perbukitan dan Gunung Merapi. Setelah melewati jembatan Limpapeh, berakhir juga jalan-jalan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.